Langit biru cerah pagi, suara tawa anak berlari. Di sekolah kita tercinta, SDN 3 penuh canda. Guru sabar penuh dedikasi, mendidik kita penuh hati. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Muneng, Bapak Ibu Guru, dan teman-temanku yang berbahagia. Hari ini saya ingin menceritakan tentang peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-12. Kenabian Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perjalanan ini dilakukan dalam waktu satu malam dengan menunggangi seekor kuda bersayap yang indah bernama Burak. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Mereka melewati beberapa tempat penting seperti Madinah, Bethlehem, dan Gunung Sinai. Di setiap tempat Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melakukan sholat bersama para nabi lainnya. Kemudian beliau diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah SWT. Di sana beliau menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keimanan, dan ketaatan kepada Allah SWT. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh kesadaran. Jadi marilah kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Kita harus terus berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Muneng, Bapak Ibu Guru, dan teman-temanku yang berbahagia. Hari ini saya ingin menceritakan tentang peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-12 kenabian. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perjalanan ini dilakukan dalam waktu satu malam dengan menunggangi seekor kuda bersayap yang indah bernama Burak. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril.
mobil. Mereka melewati beberapa tempat penting seperti Madinah, Bethlehem, dan Gunung Sinai. Di setiap tempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat bersama para nabi lainnya. Kemudian beliau diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana beliau menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Jadi, marilah kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Kita harus terus berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Afudin Effendi selaku Kepala Sekolah SDN 3. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan segenap karyawan, serta yang saya banggakan teman-temanku semua kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di acara yang penuh dengan keberkahan ini, yakni memperingati hari besar Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam. Teman-teman semua yang saya banggakan, perlu kita ketahui ya, saat ini kita telah berada di bulan Rajab, yakni bulan terjadinya peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap anak manusia, utamanya adalah umat Islam, karena pada bulan Rajab itu terjadilah peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peringatan Isra Mi'raj ini, hendaknya kita mengetahui dengan jelas apa yang diperoleh Nabi SAW tatkala beliau menjalankan Isra Mi'raj itu. Saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait hal tersebut, teman-teman semua yang saya banggakan, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu, dan teman-temanku semua yang saya banggakan, demikianlah sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin.
pantun dari aku loh, tolong didengarkan ya. Beli sholat, beli semangka, belinya di pasar Jumat Pagi. Sambil Isra Mi'raj dengan hati suka, hindarkan diri dari penyakit hati. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Kalau ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD Kamuneng serta teman-temanku semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu, dari zaman muter-muter menuju zaman komputer, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankan saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata tentang keutamaan menuntut ilmu. Teman-temanku semua, perlu kalian ketahui ya bahwasanya kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir ke dunia dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia, terutama umat Islam, untuk belajar untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin," yang artinya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara tersirat dalam wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yakni di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya cintai, teman-temanku semua, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa ini tidak hanya merupakan perjalanan spiritual Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan dilanjutkan dengan naik ke langit Mi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, namun mengandung banyak hikmah yang perlu kita pahami. Ada beberapa pelajaran yang penting bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk selalu memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani perjalanan yang luar biasa ini sebagai tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kita sebagai umat Islam harus saling percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu. Sholat sebagai tiang agama. Pada peristiwa Mi'raj, Allah mengajarkan kewajiban salat 5 waktu sebagai bentuk ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tiang agama yang harus kita laksanakan dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Sebagai siswa, kita bisa mulai belajar untuk mendirikan sholat dengan baik. Karena sholat akan menjadi perlindungan kita dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kesabaran dan keteguhan hati. Perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan hati. Rasulullah SAW menghadapi berbagai ujian, termasuk penolakan dari kaum Quraisy. Namun beliau tetap sabar, tegar, dan menghadapi semua. Menjadi ukhuwah Islamiyah. Melalui perjalanan ini, kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik antara sesama umat Islam. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang selalu mendakwakan Islam dengan penuh kasih sayang dan kedamaian. Kita pun harus saling menghormati dan menjaga persatuan. Teman-teman yang saya cintai, mari kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini untuk selalu menjaga pribadi yang lebih baik, lebih taat dan dalam beribadah, dan lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh berkah. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang Isra Mi'raj meneladani akhlak mulia Rasulullah untuk generasi berprestasi. Hadirin yang saya hormati, Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada malam 27 Rajab. Peristiwa ini adalah mukjizat besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu, Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut Isra, dan dilanjutkan naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 yang disebut Mi'raj. Dalam perjalanan inilah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu yang wajib bagi umat Islam. Hadirin sekalian, apa hikmah besar dari peristiwa Isra Mi'raj? Pertama, kita diajarkan untuk menjadikan sholat sebagai tiang agama.
Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Hati kita tenang, hidup kita terarah, dan akhlak kita menjadi lebih baik. Kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kita pentingnya akhlak mulia. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Sebagai generasi muda, kita harus meniru akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, mari kita menjadi anak yang disiplin, jujur, dan menghormati guru serta orang tua. Di masyarakat, mari kita berbuat baik kepada sesama tanpa memandang perbedaan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai siswa SDN 3 Muneng, kita juga bisa menjadikan hikmah Isra Mi'raj sebagai motivasi untuk berprestasi. Bagaimana caranya? 1. Disiplin. Jadikan sholat 5 waktu sebagai kebiasaan. Jika kita disiplin dalam sholat, kita juga akan disiplin dalam belajar. 2. Kesungguhan. Rasulullah tidak pernah setengah-setengah dalam berdakwah. Kita pun harus bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita. 3. Semangat belajar. Seperti perjalanan Isra Mi'raj yang penuh ujian, perjalanan kita menuju sukses juga membutuhkan kerja keras. Jangan pernah menyerah meski menghadapi rintangan. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Di era modern ini, teknologi berkembang pesat, tetapi jangan sampai kita melupakan nilai-nilai agama dan akhlak. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia. Ingatlah, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah, akhlak, dan semangat belajar. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang berprestasi di dunia dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Akhir kata, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menjadi pribadi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi